Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Dalam kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting ketika kita membaca Al-Quran. Sebagai qari'ul Quran, kita harus memperhatikan kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan ketika membaca Al-Quran. Dalam ilmu tajwid, kesalahan-kesalahan tersebut disebut dengan lahnul jali dan lahnul khafi. Kesalahan yang fatal dan kesalahan yang tidak terlalu fatal. Mana-mana yang disebut kategori kesalahan yang fatal? Yang pertama adalah makharijul hurufnya tidak benar. Artinya merubah dari huruf yang satu kepada huruf yang lain. Sebagai contoh umpamanya, merubah huruf ain menjadi huruf hamzah. Ain makharijul hurufnya adalah di tengah tenggorokan, sedangkan hamzah makharijul hurufnya adalah paling dalam tenggorokan. Kita contohkan yang bisa kategori fatal dalam kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Kita ambil pada surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca menjadi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada perubahan huruf antara huruf A dengan A. Ini adalah kesalahan yang fatal, kesalahan jali ketika membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia bisa merubah arti yang sebenarnya. Kalau kita baca Rabbil Alamin, maknanya bahwa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan sekalian alam. Tapi ketika kita membaca Rabbil Alamin, berarti kita mengatakan dan memuji Allah bahwa Allah itu adalah Tuhan segala penyakit. A dengan A. Contoh yang kedua masih berkaitan dengan makharijul huruf. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bersyukur, kata Allah. Kita rubah menjadi la'allakum tazkurun. Mudah-mudahan kalian jadi orang-orang yang mabuk. Sya kita rubah menjadi sa. Itu juga sangat fatal, yang masuk kategori lahnul jali. Sebab itu makharijul huruf di dalam membaca Al-Quran sangat penting. Ulama-ulama tajwid selalu mengedepankan tentang makharijul huruf dalam buku-buku mereka. Yang kedua, merubah harokat. Itu juga kategori lahnul jali. Orang-orang Arab mengatakan merubah i'rabnya, i'rabul kalimah, itu akan menjadi perubahan dalam artinya. Beri contoh umpamanya, kita baca ayat Allah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Tapi ada perubahan harokat di sana, umpamanya kita rubah menjadi Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Berubah ke artinya jelas itu berubah. Yang pertama tadi maknanya jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka.
Dan ketika kita membaca an'amtu, berarti jalan orang-orang yang saya beri nikmat. Jadi bukan Allah yang memberi nikmat, tapi kita yang memberi nikmat. Atau berubah harakatnya dari an'amta menjadi an'amti, berarti kita menuduh Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang perempuan. Ini juga kategori lahnul jali di dalam membaca Al-Quran. Atau yang ketiga, salah di dalam berhenti ketika membaca Al-Quran. Ini juga sangat fatal. Apabila disengaja, maka ulama tajwid mengatakan hukumnya menjadi haram. Kita ambil salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surah Ali Imran. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu inna Allaha faqir. Kita sengaja berhenti di tempat yang sebenarnya tidak boleh berhenti. Faqir. Ini adalah kesalahan yang fatal ketika berhenti. Di mana tempat kita berhenti? Wa nahnu aghniya. Laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Kita berhenti di kalimat aghniya supaya ayat itu sempurna. Bagaimana ketika napas kita kurang, ngos-ngosan, tidak mampu untuk berhenti di kalimat wa nahnu aghniya, sedangkan di kalimat faqir tidak boleh berhenti, maka kita potong menjadi dua. Kita contohkan, laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu. Kita berhenti di kalimat qalu, baru kita ulang dari ayat sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Qawlal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Ini ketika napas kita memang tidak sanggup untuk berhenti di kalimat aghniya. Kesalahan-kesalahan yang seperti ini dibahas oleh ulama-ulama tajwid tentunya, karena hukum waqaf itu sangat-sangat perlu diperhatikan oleh kita semua. Ketika salah dalam berwaqaf, maka bisa juga merubah makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan yang disebut dengan lahnul khafi. Lahnul khafi ini adalah kesalahan yang tidak terlalu fatal, tapi juga tentunya tidak terlalu bagus ketika kita salah di dalam membaca Al-Quran. Ini biasanya kurang gunnahnya, kurang matnya, atau tidak sempurna ikhfanya, atau tidak sempurnanya izharnya dan lain sebagainya. Kesalahan-kesalahan seperti ini juga banyak kita lakukan. Sebagai contoh, kita ambil pada surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin kita tahan 2 sampai 3 harakat. Lebih banyak di antara kita yang tidak menahannya. Itu disebut dengan kesalahan khafi. Qul a'udzu birabbin nas. Hanya sedikit dengungnya, tidak sempurna menjadi 2 atau 3 harokat dari harokat yang sebagiannya ada pada gunnah. Maka oleh karenanya kesalahan-kesalahan ini juga banyak yang dilakukan oleh kita ketika membaca Al-Quran. Ingat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang mahir dengan Al-Quran, mahir ketika membaca Al-Quran,
maka Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan mereka ma'asafaratil kiramil bararah, tempat-tempat orang yang mulia, tempat para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak terlalu mahir dalam membaca Al-Quran, tapi dia berusaha untuk senantiasa memperbaiki bacaan-bacaan yang ada, Allah Subhanahu wa taala tetap beri penghargaan kepada dia dengan memberikan lahu ajran. Ada 2 pahala. Penting kita tetap semangat untuk terus membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan memperbaiki bacaan-bacaan yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk senantiasa bisa menuturkan huruf-huruf Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.